Oke, halo, kita berjumpa lagi di materi rangkaian listrik dinamis ya. Oke, di rangkaian listrik dinamis ini kita perlu review kembali waktu SMP dulu. Kita ada belajar rangkaian listrik seri dan paralel, di mana kalau di rangkaian listrik seri ya, jadi kalau ada R1 ada R2 ya, dan terus ada dihubungkan dengan tegangan V. Maka di sini adalah untuk rangkaian seri itu I-nya sama ya. I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 ya. Sedangkan V total itu sama dengan V1 tambah V2. Dan R-nya, R seri itu kita bisa cari dengan R1 tambah R2. Nah, untuk rangkaian paralel di mana bertingkat gitu ya, R1 R2, maka nilai V-nya justru yang sama ya, sama dengan V total. I-nya I total sama dengan I1 tambah I2 ya. Sedangkan R paralel bisa kita cari dengan seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2 ya. Nah, itu kita perlu ingat lagi ya, review materi di SMP ya, untuk kita penerapan di SMA ini. Oke, kita lanjutkan bagaimana kita mencari arus dan tegangan yang melalui tiap resistor gitu ya. Oke, sebelumnya itu kita cari dulu R totalnya ya. Jadi untuk rangkaian begini R totalnya kita hitung atau kita lihat yang bisa kita serikan atau paralel dulu. Di sini yang kita bisa hitung terlebih dulu adalah 3 ohm dan 6 ohm ya, secara paralel itu ya, karena bertingkat dan kedua kakinya sama-sama bertemu di ujung-ujung ini ya, sama-sama bertemu mereka berdua ya, jadi itu adalah paralel gitu ya. Kita simbolkan ya, jadi misalnya di sini adalah R1, terus di sini R2, sini R3, sini R4 gitu ya. Jadi R2 dan R3 kita hitung dulu secara paralel. Seper RP sama dengan seper R2 tambah seper R3, sehingga 1 per RP sama dengan sepertiga ditambah 1 per 6 ya, itu sama dengan 2 tambah 1 gitu ya. Nah, jadinya seper RP sama dengan 3 per 6, berarti RP sama dengan 2. Oke. Nah, nanti rangkaiannya berubah menjadi begini ya. Itu ya. Jadi ini R1 2 ohm ya. Ini R paralel yaitu 2 ohm. Di sini adalah R4 4 ohm gitu ya. Oke. Setelah itu kita lihat
R1, RP, R paralel, dan R4 itu tersusun secara seri, sehingga R totalnya itu kita tambahkan saja semuanya. 2 tambah 2 tambah 4, 8 ohm gitu ya. Oke, setelah itu, setelah kita mencapai atau kita mencari R total, kita cari I totalnya ya. I total itu cara carinya adalah V total dibagi R total. Sehingga I total bisa kita cari dengan V totalnya adalah 24, V sumber, R totalnya adalah 8 ohm. Sehingga kita dapat 3 ampere ya. Oke. Nah, untuk mencari tegangan dan arus masing-masing, kita harus mengacu pada pembelajaran sebelumnya tadi bahwa bila rangkaian tersebut seri, kita cari dulu arusnya. Bila rangkaian tersebut paralel, kita mesti cari dulu tegangannya. Oke, jadi kita lihat di sini. Karena R1, R paralel, dan R4 adalah seri, maka arus semuanya adalah sama ya. Jadi karena seri, maka I total sama dengan I1 sama dengan I paralel sama dengan I4 ya. Sehingga semuanya sama dengan 3 ampere. Nah, dari nilai ini kita bisa cari V-nya masing-masing ya. Jadi V1 sama dengan I1 dikali R1, yaitu 3 dikalikan dengan 2, yaitu 6 volt. VP kita bisa cari IP kali RP, yaitu 3 kali R paralelnya 2 ohm ya tadi ya. Berarti 6 volt. V4 kita bisa cari dengan I4 kali R4. I4-nya 3, R4-nya 4 ohm, jadinya 12 volt ya. Oke. Nah, jadi kita bisa tulis di sini atau kita tulis di gambar metodenya ya. Di sini 3 ampere, 3 ampere, 3 ampere ya. Oke, V paralelnya kita udah dapat tuh. Nah, karena paralel, kita tuliskan. Maka V paralel, siapa yang paralel tadi R-nya? Yaitu R2 dan R3. Berarti sama dengan V2 dengan V3, yaitu nilainya adalah 6 volt ya. Nah, karena V-nya sudah diketahui, maka kita tinggal cari arus I-nya, yaitu pakai V per R ya. Sehingga 6 dibagi R2 yaitu 3, yaitu 2 ampere. I3 itu V3 dibagi R3, yaitu 6 dibagi R3-nya 6, berarti 1 ampere ya. Atau kita juga bisa pindahkan nilai yang kita dapat ke gambar. Jadi kalau kayak di sini ya, kita udah dapat 6 volt ya. 6 volt kita pindahkan ke sana ya. 6 volt yang ke tempat paralel. Jadinya kita akan dapatkan arusnya itu masing-masing adalah 2 ampere ya, dan 1 ampere di sini. Oke. Nah, nanti tegangan masing-masingnya kita udah dapat tuh ya. Sehingga kita tulis ulang saja. Jadi, gitu ya. Kita review ya. I1 sama dengan 3 ampere. V1 sama dengan 6 volt ya. Nah, kita tulis ulang. I2 sama dengan 2 ampere. V2 sama dengan 6 volt ya. I3 sama dengan 1 ampere. V3 sama dengan 6 volt. I4 sama dengan 3 ampere. V4 sama dengan 12 volt. Nah, ini hasil akhirnya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, pada rangkaian di bawah ini, tentukan nilai arus I1, I2, dan I3 pada rangkaian. Nah, pada soal ini, kita diminta menggunakan metode hukum 2 Kirchhoff ya. Nah, sebelum kita menerapkan hukum 2 Kirchhoff pada gambar, itu kita mesti
menentukan arah putarannya. Nah, kita cari dulu arah putaran. Itu sebaiknya arah putarannya itu kita searah dengan arusnya semua, jadi tidak ada negatif. Karena kalau arah arus beda dengan arah putaran kita atau arah jalannya kita, maka arus tersebut akan negatif. Oke, jadi kita gambarkan dulu arah putarannya. Di sini misalnya searah jarum jam, ya. Di sini berlawan jarum jam yang di kanannya. Oke. Nah, sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0, ya. Di sini E adalah GGL atau V baterai. Nah, maka kita terapkan dulu di loop kiri ya. Oke. Sebelumnya kita terapkan dulu hukum 1 Kirchhoff di percabangan di sini ya. Oke. Nah, di percabangan sana kita tulis dulu ya. I in sama dengan I out, arus masuk sama dengan arus keluar. Yang menuju titik tersebut adalah I1 sama I2, ya. Yang meninggalkan titik itu adalah I3 ya. Oke. Loop kiri, kita mulai ya, hukum 2 Kirchhoff nih ya. Hukum 2 Kirchhoff. Kita mulai dari sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Kita lihat dulu GGL baterainya. Di sana kita waktu berjalan memutar, ya. Kita akan menjumpai 6 volt itu kena pendek dulu ya, sehingga dia minus 6. Karena ketemu kutub negatif dulu atau garis pendek ya. Nah, di 5 volt ya, yang di sini ya, kita akan menemukan kalau kita berputar begini ya, kita akan menjumpai 5 volt itu kena yang pendek juga lagi, sehingga dia minus 5. Oke. Nah, setelah itu kita lihat ada baterai lagi nggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke sigma IR-nya ya. Oke. Nah, di sana untuk loop kiri yang dilewati oleh arus I1 itu hanyalah 2 ohm sama 1 ohm, sehingga plus I1 ya dikalikan dengan 2 tambah 1 gitu ya. Terus kita lihat garis pertengahan ini ya. Nah, di sana juga termasuk loop kiri ya, rangkaian tertutup kiri, loop kiri. Arah I3 itu sejalan dengan arah jalan kita yang searah jarum jam tadi ya, yang garis warna merah. Maka juga plus I3 gitu ya. Plus I3 dikalikan dengan hambatannya 1 ohm ya, sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan, kita hitung ya, min 11 itu kita pindahkan ke kanan jadi plus 11 ya. 3I1 ditambah I3 jadinya ya. Oke, 3I1 ditambah I3 sama dengan 11. Nah, ini persamaan 2 gitu ya. Ini persamaan 1 tadi ya. Oke, persamaan 3 kita tuliskan di sini saja. Loop kanan ya. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Baterai itu akan kita lihat sesuai dengan arah putarnya ya, minus 5 dan plus 8 ya. Jadi begitu kita putar dari sini misalnya, kita ketemu pendek dulu ya,
min 5 jadinya min 5 volt. Di sini ketemu panjang jadi plus 8 gitu ya. Oke. Min 5 plus 8. Untuk kawat pertengahan itu I3 satu arah sama dengan arah putar kita, jadinya plus I3 ya. Dikalikan dengan R-nya yaitu 1 ohm. Oke. Terus I2 juga satu arah dengan arah putar kita, plus I2 dikalikan dengan R yaitu 5 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga I3 ditambah 5I2 sama dengan 0. Oke. Sorry, bukan sama dengan 0 ya, sama dengan minus 3 ya. Nah, ini persamaan 3 ya. Oke, nah ini kalau kita substitusi, jadi kalau kayak ini, yang di sini kita bisa rubah ya. I2 sama dengan I3 kurang I1. Sehingga I2 di sini kita rubah ya. I3 ditambah 5 dikali I3 kurang I1 sama dengan minus 3. I3 ditambah 5I3 dikurang 5I1 sama dengan min 3. 6I3 dikurang 5I1 sama dengan min 3. Oke, nah ini kita eliminasikan dengan persamaan 2 ya, yaitu 3I1 ditambah I3 ya. Sama dengan 11 ya. Nah, ini kita kalikan 6 yang bawah ya. Persamaan bawah kita kalikan 6. Yang atas tetap. Sehingga kita dapatkan 6I3 ya dikurang 5I1 sama dengan min 3. Terus 6I3 ditambah 18I1 sama dengan 66. Oke, di sini kita kurangkan. Jadinya min 23I1 sama dengan min 69. Jadinya I1 sama dengan 3 ampere ya. Oke, nah I1 jika Anda substitusikan di persamaan 2 ya, yaitu 3I1 ya, 3I1 yang ini ya. Ya, jadi kalau ini kalian hitung masuk ke sana, jadinya 3I1, masukkan 3 langsung ya. 3 ditambah I3 sama dengan 11 ya. 9 tambah I3 sama dengan 11. Berarti I3 sama dengan 2 ampere gitu ya. Oke, nah untuk mencari I2-nya nanti, I2 sama dengan I3 dikurang I1 ya. I3 dikurang I1. Maka akan dapat I2-nya adalah 2 dikurang 3, yaitu minus 1 ampere. Ya. Nah, itu penyelesaiannya. Jadi kita dapatkan bahwa I1-nya 3 ampere. Ya. I2-nya minus 1 ampere, I3-nya 2 ampere. Nah, untuk I2 kita dapatkan minus 1 ampere. Tanda minus itu berarti arah yang semula kita misalkan dia ke kiri, itu sebenarnya di rangkaian arus I2-nya itu ke kanan. Ya. Tapi nilai ini tetap benar ya, bukan berarti tanda minus berarti salah. Enggak, itu berarti hanya menandakan bahwa pemisahan kita itu berbeda dengan kenyataan.
Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, kita pakai metode kedua. Kita pakai metode kedua ya, yaitu metode gabungan ya. Metode gabungan itu maksudnya di sini kita langsung masukkan I3 di sini kita masukkan langsung sama dengan I1 tambah I2. Ya. Oke. Nah, jadi sama kayak tadi, di sini searah jarum jam, di sini berlawanan dengan jarum jam ya. Oke. Kita masukkan, jadi nanti di loop kiri ya, loop kiri sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Berarti nanti minus 6 ya, minus 6 minus 5 gitu ya, minus 6 minus 5 untuk baterainya itu, ditambah dengan plus I1 ya, dikalikan dengan R nya 2 tambah 1 ya, terus ditambah dengan I di kawat tengah ya, arus di kawat tengah yaitu I1 tambah I2 dikalikan dengan 1 ohm gitu ya, sama dengan 0. Jadi di sini min 11 itu kita pindah ruas nanti ya, jadinya 11 3I1 plus I1 tambah I2 4I1 tambah I2 sama dengan 11. Nah, ini persamaan 1 ya. Oke, persamaan 2-nya kita tuliskan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 ya. Di sini kalau kita lihat arah jalannya minus 5 ketemu pendek dulu, terus plus 8 ya, ketemu panjang ya. Jadi min 5 plus 8. Untuk arus I2 searah dengan arah putar jadi plus I2 dikali hambatan yang ada di kawat kanan yaitu 5 ya. Terus kawat tengah itu adalah I3 di mana kita langsung substitusi sisi ya, I1 tambah I2. Hambatannya adalah 1 ohm ya, dengan 0. Jadinya 3 plus 5 I2 tambah I1 tambah I2 sama dengan 0 ya. Jadinya I1 tambah 6 I2 sama dengan min 3. Oke. Persamaan 2 ya. Nah, kalau persamaan 2 ini kita kalikan 4, jadinya 4I1 ditambah 24I2 sama dengan min 12. Kita eliminasikan dengan persamaan 1. 4I1 ditambah I2 sama dengan 11. Kita kurangkan ya. 23I2 sama dengan minus 23. Nanti kita dapatkan I2-nya sama dengan minus 1 ampere. Oke. Kita udah dapat I2 minus 1 ampere. Kita masukkan ke persamaan 1 untuk mencari I1 ya. 4I1 ditambah minus 1 ampere sama dengan 11. 4I1 sama dengan 12, I1 sama dengan 3 ampere. Nah, nanti kita dapat I3-nya ya. I3 sama dengan I1 tambah I2. Ya, I1-nya 3, I2-nya minus 1 ya. Jadinya I3-nya sama dengan 2 ampere.